Bismillahirrahmanirrahim. Allah subhanahu wa ta'ala teu aya dua. Pangeran tetep pangeran, pangeran ratu sajagad ingsun. La ilaha illallah. Anu hirup teu kena ku pati, teu kena ku lara. Tih di bumi kudratullah. Hirup langgeng salawasna. Mijangker syahadat, mitangkel iman, mikalip tauhid. Mi daun hurip, mi puhu rasa. Buana agung pancer pangawasa. Manusia pasti Kang leuwih jumenang sadaya isun umat Sunda. Kang Anyakrawati cahya gilang gumilang. Allahu Allah, Allah. Merdeka. Tuanku adalah merdeka. Tuanku adalah bangsa yang penuh dengan keringat perjuangan dan bangsa yang melahirkan banyak kehidupan. Bangsa ini lahir dari dinamika ruh perjuangan yang beragam, kemudian termanifestasi di dalam filosofi negeri, yakni Pancasila, yang mengisi semangat panjang untuk menghidupi jantung politik, ekonomi, pendidikan, budaya, dan aspek kehidupan lainnya. Apa sih kemerdekaan menurut Ibu tuh? Kalau merdeka itu menurut aku mah bebas dari segala penderitaan, mau penindasan apa berupa penindasan dalam ekonomi maupun dalam jiwa gitu, dalam segala rupa pikiran apa bebas, jadi tidak ada tekanan apapun, tekanan batin apapun lah. Pokoknya merdeka, bebas, harusnya begitu. Tidak ada peraturan penindasan, tidak ada apa-apa, seharusnya merdeka itu namanya. Ya, pertama bersyukur lah misalnya merdeka udah 75 tahun dan saya merasa bahagia dan ya terharu juga ya, terharu. Dulu memang orang tua kita yang berjuang habis-habisan sampai ya taruhannya mati lah, darah bercucuran ya. Saya terharu benar. Tuh. Makna kemerdekaan itu bagus melihatnya seperti apa? Kemerdekaan paripurna tentang kedaulatan rakyat seutuhnya, politik, budaya, ekonomi, seni, atau kebebasan berpikir. Karena kemerdekaan itu kemerdekaan secara politis, berhidup bernegara, yang kita akhirnya dipaksa kita harus merdeka. Sejarah membuktikan kita terpaksa kan dilahirkan secara disesar 17 Agustus 1945 itu. Akhirnya kita harus terpaksa jadi negeri merdeka secara politis. Nah, makanya dari sisi apa kemerdekaan ekonomi ya seperti ini, masih belum merdeka. Belum merdeka artinya belum mandiri, kita masih tergantung. Mungkin kita masih merangkak, masih akan berjalan kemerdekaan ekonomi, dan kita mengarah ke hal-hal yang baik sekarang. Kalau kemerdekaan berpikir ya sebetulnya kalau dibanding dari
Orde lama, orde baru, orde transformasi, orde lain. Orang berteriak sesukanya, orang berteriak mengekspresikan pendapatnya, mengekspresikan pikirannya kan bisa dengan berbagai cara, medsos, media, atau demo di mana-mana. Itu kan urusan kebebasan berpikir, kebebasan berbicara. Kedaulatan rakyat sebenarnya sudah lebih membaik dibanding zaman-zaman sebelumnya. Kita mengarah ke kemerdekaan. Kalau kemerdekaan sosial, kita sosial mana sih yang membatasi kemerdekaan kita? Sebenarnya sudah lebih baik. Tapi kalau kemerdekaan secara utuh, kedaulatan rakyat, memang kita masih belum masih punya banyak PR lah, termasuk masih banyak di sana sini ketimpangan, kedaulatan hukum misalnya, kedaulatan rakyat yang dirampas, kemerdekaan hak-hak rakyat yang dirampas, kedaulatan pendidikan, kedaulatan rakyat itu masih belum. Tapi kita ke arah hal yang baik sebenarnya sebetulnya gitu. Kalau menurut saya sih itu. Jadi kita mulai membatasi kemerdekaan seperti apa. Bagaimanapun negara ini sudah terlanjur dimerdekakan dengan nama Indonesia gitu. Sudah merah putih, sudah sepakat dasar negara, undang-undang, meskipun sudah referendum juga tetap berbasis pada Undang-Undang Dasar 1945. Sudah sepakat, kesepakatan nasional, gimana lagi gitu. Tinggal aplikasi lapangannya mungkin yang harus diperbaiki banyak, dan itu tugas generasi muda sebenarnya. Generasi tua kan sudah selesai, secara bertahap sudah selesai. Dan kedaulatan rakyat yang harus terus digedor, sehingga kedaulatan rakyat itu akan menghasilkan manusia-manusia merdeka, manusia merdeka yang berkarya, manusia-manusia merdeka yang bebas berkarya sesuai dengan karakter dan cita-cita hidupnya masing-masing, mengerucut ke cita-cita hidup berbangsa bernegara gitu. Ketika bisa menyuarakan tentang kegelisahan apa yang ada di sekitar lingkungan daerah kita untuk memajukan peradaban hidup kita, itu baru bisa dibilang merdeka kalau menurut orangnya. Karena percuma kalau misalkan merdeka tapi ruang kreativitas kita ditutup, itu bukan merdeka namanya. Kalau ruang kreativitas kita ditutup mah gitu. Kemerdekaan buat saya itu bagaimana sebenarnya setiap orang mengetahui makna dirinya itu siapa gitu, tanpa ada paksaan, tanpa ada tekanan, memiliki fungsi hakikat dirinya itu siapa gitu. Nah, itulah kemerdekaan, tanpa ada intervensi tekanan apapun. Dia memahami dirinya, memahami peran dan fungsinya, yaitu kemerdekaan gitu. Tanpa ada paksaan gitu. Perjuangan historis yang panjang, mulanya melantunkan ruang-ruang keterbukaan, lalu menyempit seiring kemajuan zaman. Siapa yang tega, yang berani menenggelamkan cahaya Nusantara ke dalam kegelapan dan kemungkaran? Ayo nanti merdeka. Sabara tahun cik itu. Lebih dalaman. Hah? Lebih dalaman. Lain ulang tahun. Lain ulang tahun. Eta, iya merdeka. Ya, Indonesia merdeka. Merdeka tahun. Merdeka. 17-an. 17-an ke sabara tahun cik Indonesia. Apa? Ah iya cik ya. Nah, saya sih ada di topi sabara cik. Kelas sabara? Kelas 2. Kelas 2 SMP. Cik sabara tahun. Sana. Indonesia. Merdeka sabara tahun cik. Sabara tahun cik. Duka. Ya ai merdeka teh naon? Merdeka teh naon?
kejuaraan. Anjir, Oh, boy. itu naon merdeka teh? Kejuaraan. Kejuaraan. Naon merdeka teh, Ci? Kejuaraan. Beda. Kejuaraan Indonesia. Nah, Menang naon emang berjuara. Ayo bendera Indonesia warna Warna naon? naon? Merah putih. Pinter. Indonesia baheula pernah perang tuh. Pernah. Ngalawan naon? Jepang. Terus Merdekana tahun sabaraha? hiji salapan. Hiji salapan tilu-tilu. Hiji salapan 45. Benar. Kemerdekaan teh kan baheula Indonesia teh pernah perang. Oh, sampai kemerdekaan teh kemenangan Indonesia. terus bergerak, terus beraktivitas, terus berkreasi, berdaulat secara diri sendiri, potensi diri karena masing-masing juga berbeda, maka mulailah menggali diri sendiri. Anugerah Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah pada setiap manusia, dan itu harus berdaulat secara diri sendiri. Bahasa kerennya berdiri di kaki sendiri, tidak bergantung pada orang lain, menjadi manusia merdeka karena kita punya potensi gitu. Jadi mulailah untuk membangun diri sendiri dengan potensi apapun di berbagai sektor apapun. Di berbagai sektor apapun kita mesti menonjol. Kalau tidak bisa sendiri, mulailah berkelompok. Kita harus membangun bagaimana makna kolaborasi atau makna gotong royong dalam kemerdekaan ini. Kita cinta sesama, kita cinta lingkungan gitu. Kita rawat gitu negara ini dengan begitu responsif atau dengan sikap-sikap yang kreatif. Kalau punya tujuan, punya cita-cita tuh jangan banyak ngeluh lah, karena proses itu nggak akan mengkhianati hasil. Serius, buat teman-teman regenerasi yang ada di Cicalengka, harus lebih aktif, lebih produktif, lebih solid lagi gitu kan, karena orang nyawa lah gitu, lingkungan di Cicalengka teh sempit bro. Mana rekulin sama mana pasti nyaramo gitu, baru dak masa Hawaii kan. Kenapa sih nggak bisa maju gitu, padahal ini baru dak di SDM nya masih loba gitu. Kurang nyawa gitu, SDM di Cicalengka masih mengerikan. Dengan kedudukan harta, akal manusia buram. Perarakan logika menjadi rasa yang temaram. Kita memberi, namun menghambakan orang lain. Bukankah itu kepelikan bagi urat syaraf? Memisahkan diri dari otentisitasnya. Engkau adalah angkasawan bagi angan-anganmu sendiri. Namun sukmamu bongkar bangkir di bawah bumi. Untuk apa para pemimpin? Kalian terbata-bata dengan sanjungan. Raja sejati tak perlu perawakan mahkota yang jumawa hanya demi penghambaan. Wahai saudaraku, disanjung takkan menjadi rembulan, direndahkan takkan menjadi sampah. Jangan tuankan rasa takut dan kepalsuan. Dirgahayu Indonesia. 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 Semangat kemerdekaan yang baru. 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 Semangat kemerdekaan baru. Semangat
kemerdekaan yang baru. Semangat kemerdekaan baru. Semangat kemerdekaan yang baru. Semangat kemerdekaan yang baru. Semangat kemerdekaan Indonesia yang baru. Semangat kemerdekaan 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 yang baru. Merdeka! Merdeka. Indonesia merdeka. Merdeka! Indonesia Raya lahir. Lain. Tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri. Jadi mantu Indonesia kebanggaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Tenagaku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri.
tanah air sendok dan garpu, tanah air pusaka, merdeka para baginda, gerilya para hamba. Dengung pusaka yang terang digadaikan menjadi sebilah cangkul, sendok dan garpu. Dialog kota dan desa, gedung dan sawah, hanyalah dialek yang menyimpan banyak niat kota. Antara membahasakan atau membahayakan, mungkin membinasakan, bahkan mengajarkan. Pusaka bangsa telah tergadai sendok dan garpu, merdeka untuk baginda, gerilya untuk hamba. Kata baginda, ini bukti kerukunan. Menurut hamba, ini pembajakan. Semenjak baginda mengenal Polugri, baginda menjadi ugal-ugalan. Menggadaikan tanah air pusaka, menggantinya dengan tanah air sendok dan garpu. Entah sampai kapan hamba gerilya dan baginda merdeka